Umat sekalian, saya kinasih, saya senang sekali kalau misal cuma sekali. Gereja agak penuh sedikit. Kalau 2 kali itu yang pertama mungkin 60%, yang kedua cuma mungkin 45%. Jadi agak banyak bolong-bolongnya gitu. Kalau kita lihat itu macam orang pawah tuh kah, banyak bolongnya itu, jadinya rasanya ya bukan kami malas, tapi tidak efektif. Sepertinya gereja besar ini kan sekali kalau bisa, sekali saya bisa sekali supaya lebih efektif, sehingga kami juga sekali tenaga lebih enak juga ya. Ya ini Ustaz pengantar saja. Dan hari ini ring dijauhi ring seluruh dunia dirayakan penerimaan komuni pertama. Ya kalau apalagi kalau umatnya banyak sekali, mungkin katedral di Tuke itu besar-besar itu. Saya mungkin ratusan. Kalau kita 2 tahun sekali paling banter cuma 25 itu mentok-mentok ya. Tapi memang kadang kurang sedikit karena anak-anak kita banyak tinggal di Denpasar. Tapi sana pilih penting adalah anggan putaran manusane sireja sujatine yan ragane tusing nar, anggan putaran manusane tur nginem irah idane ragane tusing lakar nemu urip di pedewekan ragane. Tapi minap kita mengerti sekali bagaimana kita mengerti teks ini. Sederhananya karena Injil ditulis tergantung pada suatu budaya waktu itu ya. Kita bilang Timur Tengah, yang sekarang itu bilang Iran, Irak itu di sana pertama kali ya. Karena dari Asia sebenarnya itu, Asia Tengah. Tapi karena konteks masyarakat pada itu makan roti, sehingga pagi siang mereka makan roti. Kalau Anda pernah mungkin tur jalan-jalan ke Eropa sekarang itu, pasti apa-apa pasti ada roti yang keras itu, yang macam batu itu. Kami bodoh-bodohnya makan pertama itu, kami ditertawakan sama pundak itu bukan pertama, makan terakhir. Untuk apa itu? Untuk ngelap mangkok yang kotor itu baru dijilati itu kah? Itu tuh roti yang kering-kering itu, yang keras kayak batu itu. Karena kita nggak tahu, kita makan pertama, kita celup-celupkan air kita makan itu. Kadang-kadang memang beda teknik, bukan? Itu karena mereka makan semua roti semua itu. Artinya tanpa roti mereka kelaparan. Dan suatu hal yang sangat bagus, Yesus menikah membandingkan, menyamakan dirinya dengan roti hidup. Artinya tanpa Yesus iraga sekali umat Katolik tidak bisa hidup. Kekuatan kita hanya satu, yakni Yesus sendiri. Terus kengken meneroboh hubung kekuatan yang lain, ada penglihatan itu. Kengken tuh hubungannya. Kengken tuh yang di Flores tuh leu-leu, ada sewanggi, ada gendruwo. Bagaimana apa? Kekuatan kita ada 2 dunia itu, kekuatan positif dan negatif. Kekuatan positif, kekuatan yang berasal dan terarah pada kebaikan, yakni Allah sendiri. Kekuatan negatif, kekuatan yang berasal dari kekuatan kita bilang Lucifer, kekuatan yang ingin melawan kekuatan Allah, sehingga bentuknya selalu negatif, berpikir negatif, ngomongin pisago yang negatif, apa-apa tidak dari segi negatif, sehingga orangnya pun negatif, sehingga miring-miring orangnya yang demikian. Kekuatan itu bertentangan dengan kekuatan Allah, sehingga semakin kita jauh dengan Yesus, semakin negatiflah pikiran kita. Ngerti pikiran negatif? Jelek kan ngomongnya, timpala jelek, matuane jelek, pastor jelek, onyang jelek, ibadah kan luwung dari jelek-jelek gitu. Nah, sekali kenapa kita iragas perlu sekali menyantap Yesus supaya pikiran yang negatif, kekuatan yang negatif dihilangkan. Sehingga ada banyak kisah bahwa mungkin Anda pernah baca dulu, dituangkan bagaimana seorang anak muda kerasukan trans begitu. Dan Romo ini sekarang ada periode Semarang, dia mengantar masuk ke dalam satu kapel. Satu kapel, kemudian diambil sakramen Maha Kudus dan dia teriak. Anaknya teriak dan melawan itu, tapi akhirnya dia terpental dan baru disadarkan diri. Sehingga saya pribadi jujur, ketika sebelum merayakan misa itu ada kekuatan yang sangat menyenangkan begitu, exciting juga waktu menyiapkan homili, senang sekali. Kenapa? Karena pikiran saya ini yang tertinggi dalam iman Katolik, yakni Ekaristi. Ketika kita menerima tubuh Kristus, sehingga orang mengatakan anggan Sang Kristus, amin, dijawab atau disenyum juga boleh ya.
Bagaimana agar kekuatan yang demikian itu Bapak sekalian merasuki badan dan jiwa kita. Badan yang sakit disembuhkan, badan yang berpikir negatif diluruskan kembali. Sehingga karena kita sering berpikir negatif, maka otak pun negatif. Sehingga kantong pun negatif alias kosong-kosong. Saya kerap kali menceritakan kisah ini. Suatu kali Yesus dan mengajak para muridnya bangun pagi-pagi untuk mendaki sebuah bukit untuk berdoa dengan pesan, bawalah semua Anda sekalian semua membawa segenggam batu hitam, batu yang selam itu, supaya berat dibawa semua. Cukup berat mungkin 20 kilo begitu, atau mungkin 15 kilo, bawa semua ke bawah. Tapi Petrus karena mungkin saking merasa ibadah dua, ngabo ya ini paling cenik kan muni ya bu, pang alo jeklak di kantong, timpal cai blog cai ini gede-gede abu ada blog wah gitu. Akhirnya menjalan, timpalnya blog yo, menek sampai di puncak, kemudian mereka berdoa sampailah siang. Sekarang Tuhan mengatakan, sekarang semua pegang batumu dalam tangan begini. Dan Tuhan mengucapkan doa berkat dan mengubah batu itu menjadi roti. Kalian makan semua. Petrus karena dia kan orangnya kan cebol botak itu bodinya. Dia buat begini nih, dia makan roti segini. Yang lain udah kenyang, dia bilang, aku masih lapar, salahmu sendiri. Orang semua ngolok-ngolok dia, lengah ibahan ini. Akhirnya dia kelaparan sendiri. Tapi tidak apa-apa. Kemudian minggu depan lagi Tuhan mengatakan, besok pagi kita jalan-jalan ke pantai. Kalian semua bawa batu yang sama, batu ukuran yang sama. Petrus karena gedak basang itu, merasa ya diolah-olah sama temannya, abo batu gede laman so Asia bo. Abo pang ben pidan nyanan pang raga paling liu makan roti, dia bilang begitu. Sampai di pinggir setelah mereka berdoa, diajar semua di pinggir pantai. Sekarang lempar jauh-jauh batumu. Orang melempar jauh-jauh gampang kan, begitu kan gampang. Ya, Petrus karena saking besarnya dia tidak bisa melemparnya dekat situ. Akhirnya Yesus menegaskan, Petrus, kamu memang duwag tapi belum. Selama kamu menjadi murid, ikutilah perintah guru. Perintah guru lah, sabda guru adalah kehidupan. Jadi Petrus akhirnya dia yang biasanya dia galak karena masa dunia pintar, dia menunduk dan air matanya jatuh macam kakul jatuh. Dia menyesal, dia bertobat. Sejak itu dia selalu mendengarkan nasihat sang guru. Para semeton sinamiani kecerita minab yang kita gampang mengerti. Selama kita ikut perintah Yesus yang dinyatakan dengan 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, kemudian kita punya aturan di sekolah, di paroki, kebijakan di paroki, maka kita akan selamat. Karena apa? Perintah Yesus ibaratnya jalan dan disempurnakan dengan Ekaristi Kudus, maka menjadi jalan tol, bukannya jalan biasa, jalan tol. Kerap ragone bos kedua gan ragone sebagai umat aja ngai pridi apa gaya pridi tanpa pertimbangan dengan ketua lingkungan, dengan pastor paroki, kita buat semua sendiri-sendiri. Memang kami pastor paroki bukan yang terbaik, yang terpintar, tapi sebodoh-bodohnya pastor paroki dengan kuasa imamat itu memberikan dia kuasa yang mengagumkan, Ibu sekalian. Kengkean jeblok nih, gobannya lah tonyonya no. Karena kekuatan Allah, sakramen imamat itu bekerja dan mengubah kemampuan seseorang melebihi kemampuan biasa. Oleh karena itu raga bersyukur bahwa kita punya Ekaristi dan punya imam yang diberikan mandat untuk merayakan itu. Sehingga dengan demikian, kenapa kami berdua selalu menganjurkan umat mencintai Ekaristi, bukan ngawak-ngawak Bapak sekalian. Pengalaman saya pribadi, 2 kali saya mau mati dalam tabrakan terpental, dan dalam permenungan saya menjadi kekuatan Tuhan yang luar biasa terjadi karena kita mungkin sebagai imam tiap hari merayakan Ekaristi dan umat sekalian mendoakan imamnya dan imam mendoakan umatnya. Mungkin mereka apa sih man patuh nasanya romo
ke gereja pengang, mulai masih nu pengang romo, adi pengang adi bang lah hutang gitu ya, hanya itu lain satu aneh Tuhan tuh. Yang raga pengang lah hutang, kemudian kita minta cara, memang hutang tetap sama Bapak sekalian, cara melihat utang ini, di mana kita mencari uang agar utang ini bisa terbayar. Nah, ada ingat Matius 11:33? Carilah pertama-tama kerajaan surga dan kebenarannya, yang lain-lain itu makanan, minuman, pakaian, kesehatan, bagi yang bujang mungkin calon istri, calon suami diberikan bahkan berkelimpahan. Saya sangat yakin akan teks itu. Artinya apa? Ketika kita berjumpa dengan sang sumber uang, sumber kesehatan Allah sendiri, yang oleh gereja dinyatakan ketika Ekaristi dirayakan, inilah tubuhku dan darahku, maka kita yang berdosa, kita yang bodoh ini dimampukan mengerjakan semuanya. Juga pengalaman dokter, banyak dokter yang saya kenal, begitu operasi yang sangat riskan, dia katakan apa? Hanya 3 salah Maria. Salah Maria. Kenapa? Karena waktu itu saya blank, betul-betul diapakan ini? Karena penyakit yang begitu luar biasa, dan ternyata kekuatan Tuhan hadir pada saat itu juga. Kenapa? Dulu saya tahu dokter itu selalu dia apapun sibuknya, pagi jam 6 dia mesti merayakan Ekaristi, karena percaya tanpa Ekaristi sebagai dokter yang mungkin sangat profesional tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, apalagi di hadapan penyakit yang begitu parah. Semoga para semeton sinamian iraga sane mina pring palasari, mina mungkin kita ya pagi-pagi masih ada waktu, cintailah, datanglah dan terimalah roti kehidupan, sehingga tanpa Anda sadar Allah mampu. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kuasa. Tadi dalam cerita dia mengubah batu menjadi roti, apalagi mengubah kita sekalian, saya dan Anda menjadi orang-orang yang hebat. Sangat mungkin. Yang tidak mungkin kita kerjakan kalau kita tidak bergantung sama Tuhan. Pengalaman saya sebagai pastor memang ada banyak, mungkin ya kesannya kita tuh harus membangun, dan karena itu kebutuhan. Kalau tidak membangun, persoalannya uangnya berapa, kan begitu. Dan ketika saya masuk suatu paroki, pertama-tama saya mohon Tuhan sebagai menunjukkan yang terbaik, yang kira-kira dibuat untuk mengembangkan umat, sehingga kalau saya diputuskan apapun, saya pribadi komitmen akan jalankan sampai saya dipindah. Begitu kita bangun ini, saya ada pes terbuang ngalih pes sama-sama, dan pengalaman Tuhan menyertai kita semuanya, dan terjadi pelan-pelan dan pasti. Semoga pada semeton sinamian iraga sana sampun menerima komuni suci, mungkin tahun depan anak kita juga menerima komuni suci. Anjurkan mereka, anak-anak saya senang karena TK, SD, SMP, kepala sekolah kami sudah berbicara, tiap pagi anak-anak tuh wajib merayakan misa. Kenapa mau diwajibkan? Pemaksaan yang baik itu penting. Sesuatu yang baik itu perlu dipaksakan demi masa depan anak kita. Yang saya kata saya nggak dapet deh, karena orang milih tidur panjang karena dingin kan sekarang, sampai Agustus dingin nanti. Semoga iraga sada yang pelasari kan pok-pok nih, pok-pok lah kedasar ada jojo, yang mau tukul tuh ada ngoyong di Pengilian, umane di Pegending, ada di Canggu, dia naik motor, orang-orang tua juga semua. Mungkin kita juga berasal dari Tuke, bukan kita punya nenek moyang itu, semangat yang sama. Saya menyarankan ibu-ibu mungkin, nah caleang bang ama sud misa sing mati sing caleang mapo. Pagi-pagi rayakan misa, rasakan betapa kekuatan Allah menyertai kita. Kita mohonkan semangat ini ring misa pagi minggu puniki. Amin.